Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kiswa di YouTube channel Cakrawala Biologi. Di channel ini berisi seputar informasi biologi dan pendidikan. Pada kali ini, kita akan membagikan informasi terkait teknik laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Dan apa juga fungsinya? Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe. Kemudian klik lonceng merahnya agar mendapatkan notifikasi seputar biologi dan pendidikan. Oke, bagi kalian yang sedang atau sudah menempuh jenjang pendidikan SMP maupun SMA, pasti sudah tidak asing lagi dengan ruang laboratorium atau sering disebut lab. Coba deh sebutkan ada ruang lab apa saja di sekolahmu. Yuk kita mulai absen satu persatu. Ada lab IPA. Atau ada juga yang telah memiliki lab yang spesifik. Seperti lab biologi, lab fisika, dan lab kimia. Oh iya, apakah lab itu ada hanya untuk bidang sains saja? Ternyata di beberapa sekolah, penggunaan lab sudah mengalami modifikasi ya. Artinya, sekolah-sekolah bukan hanya membuat lab untuk keperluan sains saja, tetapi juga yang lain seperti lab komputer, lab bahasa, bahkan ada juga lab IPS. Tentu, pengadaan lab tersebut disesuaikan dengan fungsinya. Terlihat pada gambar ini, ruangan lab IPA dan juga beberapa siswa yang sedang melakukan serangkaian aktivitas pengamatan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan laboratorium? Dapatkah kamu mendefinisikannya? Apa yang dimaksud dengan laboratorium? Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait definisi laboratorium. Nah, yang kita bahas sekarang khususnya untuk laboratorium sains ya. Menurut Kertiasa, dalam bukunya tentang laboratorium sekolah dan pengelolaannya, laboratorium berasal dari bahasa Latin, yaitu tempat kerja. Sedangkan menurut Kadar Rohman dan Depdiknas, laboratorium didefinisikan sebagai tempat riset ilmiah, eksperimen, dan pelatihan ilmiah, serta bekerja menggunakan alat-alat bantu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa laboratorium sains merupakan sebuah tempat kerja di mana dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti pembuktian sebuah teori dan eksperimen menggunakan alat-alat bantu. Setelah kalian tahu definisi laboratorium, nah selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar yang masing-masing memperlihatkan aktivitas percobaan atau eksperimen di dua tempat yang berbeda. Gambar A memperlihatkan beberapa orang yang sedang mengukur dan mengamati keadaan sungai. Sedangkan gambar B memperlihatkan beberapa siswa sedang melakukan pengamatan dan pengukuran di laboratorium. Dari kedua gambar ini, manakah eksperimen yang dilakukan di laboratorium sains? Apakah di gambar A atau di gambar B? Hayo tebak. Keduanya sama-sama dilakukan di laboratorium sains ya. Kok bisa? Jadi, ketika sains dan teknologi berkembang pesat dan menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam kurikulum di beberapa negara, banyak pendidik atau pengajar sains merasa perlu mengadakan ruang sebagai tempat siswa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sains. Para pendidik ini berpandangan bahwa sains adalah suatu ilmu empiris, yaitu ilmu yang didasari atas pengamatan dan eksperimentasi atau percobaan. Jadi, pengamatan dan eksperimen adalah bagian integral pendidikan sains.
Apakah selama ini dalam pemahaman kamu pengertian laboratorium selalu difokuskan pada ruangan dengan alat-alat praktikum seperti yang terlihat pada gambar B? Sebenarnya, pengertian laboratorium tidak terbatas pada ruangan yang dilengkapi dengan alat-alat praktikum seperti yang umum terdapat di sekolah-sekolah. Tetapi, lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium seperti pada gambar A. Aktivitas yang dilakukan di laboratorium tidak selalu menggunakan alat-alat laboratorium yang umumnya tersedia, akan tetapi dapat pula melalui satu pemanfaatan alat-alat sederhana. Nah, sekarang sudah lebih paham kan tentang laboratorium? Jika sudah paham, yuk kita pelajari tentang fungsi laboratorium. Fungsi laboratorium sains dalam pembelajaran sains bergantung pada pandangan guru terhadap sains dan belajar. Mengenai pandangan guru terhadap sains, ada beberapa guru yang melihat sains hanya sebagai kumpulan pengetahuan mengenai alam ini, yang sudah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Jadi, tidak perlu ada proses pencarian dan pembuktian. Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa sains bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi juga cara pengetahuan itu diperoleh dan dikembangkan. Oleh karena itu, membutuhkan suatu proses pencarian dan pembuktian. Disinilah peranan laboratorium dibutuhkan. Hal ini juga sama dengan proses pembelajaran. Dahulu kala, guru dan pengajar menganggap bahwa pembelajaran ini hanya sebatas membelajarkan ilmu saja atau mentransfer ilmu pengetahuan alam kepada siswa. Kalau dianalogikan, seperti teko yang besar menuangkan air ke gelas yang kecil. Teko diibaratkan sebagai guru, sedangkan air diibaratkan dengan ilmu, dan gelas kecil diibaratkan sebagai siswa. Siswa dianggap tidak memiliki peran apapun dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Laboratorium sekolah juga difungsikan sebagai laboratorium tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, anggapan terhadap proses pembelajaran ini mulai berubah. Sekarang, siswa dianggap sebagai student center. Artinya bahwa siswa mampu membangun pengetahuan itu sendiri dengan bantuan sekitarnya. Dalam pembelajaran, guru berperan dalam membantu siswa dalam belajar, dan siswa yang melakukan pembelajaran. Siswa sendiri yang membangun atau mengkonstruksi ilmu pengetahuan tersebut. Pandangan ini disebut sebagai pandangan pembelajaran modern atau pandangan pembelajaran konstruktivisme. Laboratorium sekolah difungsikan berdasarkan pandangan ini dapat disebut sebagai laboratorium non-tradisional atau laboratorium modern. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa fungsi laboratorium jika dilihat dari pandangan dibagi menjadi dua. Ada laboratorium tradisional dan laboratorium non-tradisional atau modern. Next, selanjutnya kita bahas ciri-ciri laboratorium tradisional. Ada apa aja ya? Yang pertama, pada laboratorium tradisional dilakukan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum adalah kegiatan laboratorium yang dilakukan pada jam khusus dan tidak terintegrasi dengan pelajaran sains. Pada umumnya, kegiatan laboratorium merupakan penerapan teori yang sudah dibahas di dalam kelas sebelum melakukan percobaan di laboratorium. Selanjutnya, pada laboratorium tradisional, perabot-perabot seperti meja, kursi, dan stasiun layanan, yaitu tempat siswa mendapatkan pasokan air, listrik, dan juga gas, letaknya tetap dan sukar dipindah-pindahkan ya. Selanjutnya, bentuk laboratorium sains untuk SMA dapat dikatakan sama bentuknya dengan laboratorium sains SME. Yang membedakan adalah jumlahnya.
Untuk SMA, pada umumnya dibuatkan hanya 2 ruangan laboratorium. Yang satu untuk ruangan biologi dan kimia, dan satu lagi untuk fisika. Sedangkan untuk SMP hanya terdapat 1 ruangan laboratorium, yaitu untuk fisika dan biologi. Kemudian, keuntungan dari laboratorium tradisional ini bagi sekolah adalah sekolah tidak perlu menyediakan perangkat percobaan yang banyak jumlahnya untuk tiap jenis percobaan. Biasanya bisa menggunakan 1 hingga 3 perangkat percobaan. Namun kerugiannya, siswa tidak langsung bisa bertindak terhadap konsep atau prinsip yang dipelajarinya. Ataupun bisa dikatakan siswa tidak langsung membuktikan teori-teori yang dipelajari pada IPA. Kegiatan laboratorium biasanya tidak disertai semangat untuk menemukan suatu konsep atau pembuktian, ataupun juga tidak ada semangat untuk bertanya. Dengan demikian, tidak ada diskusi mengenai berbagai gejala yang teramati atau yang terukur. Dalam melaporkan hasil kegiatan, ada kecenderungan siswa untuk mengarang hasil pengamatan atau pengukuran yang sekedar untuk mendapatkan nilai yang baik. Sikap seperti ini bertentangan dengan sikap ilmiah yang ingin ditanamkan melalui pendidikan sains. Pada slide ini membahas tentang desain laboratorium tradisional. Pada gambar pertama, terlihat desain laboratorium tradisional pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, di mana hanya terdiri 1 ruangan laboratorium saja untuk mata pelajaran fisika dan biologi, di mana di dalam ruangan ini terdapat beberapa ruangan, yaitu untuk ruangan persiapan dan ruangan bahan serta ruangan pengamatan. Sedangkan untuk gambar kedua, yaitu desain laboratorium tradisional untuk tingkat SMA, di mana terdiri dari 2 ruangan, yaitu untuk mata pelajaran fisika dan kimia atau biologi. Jadi kimia dan biologi digabungkan menjadi 1 ruangan dilakukan di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, siswa dapat melakukan percobaan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Berdasarkan pengalaman, hendaknya setiap kelompok itu tidak lebih dari 4 siswa karena pada kelompok yang besar selalu saja ada siswa yang tidak aktif. Kemudian selanjutnya, keuntungan menggunakan laboratorium sains non-tradisional yaitu memfungsikan laboratorium seperti ini adalah pelajaran dengan mudah dapat dibuat bervariasi dengan memvariasikan jenis kegiatan seperti mendengarkan informasi, melakukan percobaan, mengamati suatu gejala, berdiskusi, dan belajar sendiri. Gagasan siswa belajar lebih aktif mudah diterapkan. Terakhir, kerugian dari penggunaan laboratorium non-tradisional ini yaitu diperlukan jumlah alat yang lebih banyak dan mungkin juga laboratorium yang lebih banyak. Sebab setiap kali belajar sains, siswa harus berada di dalam laboratorium. Pada setiap jam pelajaran, siswa harus pindah ke laboratorium. Setelah tadi menjelaskan tentang laboratorium sains tradisional, selanjutnya kita akan bahas tentang laboratorium sains non-tradisional atau modern. Berikut ini ciri-ciri laboratorium sains non-tradisional. Yang pertama, pada laboratorium non-tradisional, kegiatan laboratorium merupakan bagian terintegrasi pada kegiatan belajar sains. Setiap pelajaran sains berupa percobaan atau bukan percobaan berlangsung di ruangan laboratorium. Di dalam ruang laboratorium dapat berlangsung pemberian informasi oleh guru, kemudian dapat dilakukan percobaan oleh siswa, percobaan demonstrasi oleh guru maupun oleh siswa, diskusi dalam kelompok kecil, dan diskusi kelas bimbingan oleh guru. Oleh karena itu, ruangan laboratorium non-tradisional haruslah ruangan yang sifatnya fleksibel,
di mana tata letak perabot ruangan mudah diubah-ubah sehingga berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan. Nah, ini adalah Dena yang memperlihatkan desain laboratorium sains non-tradisional, di mana pada gambar ini terlihat ruangan laboratorium difungsikan sebagai ruang kelas. Sedangkan pada desain laboratorium ini terlihat bahwa ruangan laboratorium difungsikan sebagai tempat melakukan percobaan kelompok. Jadi untuk desain laboratorium sains non-tradisional ini bersifat fleksibel ya. Demikianlah penjelasan tentang laboratorium sains dan fungsinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe di channel YouTube ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.